Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung, Bapak Haji Mas Darnawawi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, spesial hari ini saya menjumpai beliau untuk berbincang-bincang soal haji nih. Nah, karena kita ketahui Menteri Agama sudah membuat keputusan dengan surat nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan haji karena alasan pandemi Covid-19 kita yang belum berakhir nih Pak ya. Berarti kita udah 2 tahun nih Pak ya. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya Pak ya pembatalan haji. Nah, kalau kita nih di Kabupaten Belitung gimana nih Pak kondisinya di Belitung? Apakah banyak nih antrian untuk keberangkatan? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tribun News yang mana saat ini melaksanakan dialog dengan kami terkait dengan pembatalan jamaah haji tahun 2022 1442 Hijriah dengan diterbitkannya keputusan Menteri Agama nomor 660 2021 tentang pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 di mana Kabupaten Belitung juga ada 169 calon jamaah haji juga yang batal untuk berangkat tahun ini ya. Ini yang dimana jamaah ini adalah dari tahun 2020 kemarin, kemudian di 2021 ini juga gagal kembali berangkat sehubungan dengan alasan pandemi COVID-19. Ya, Pak ya. Karena itu ketika sudah ada KMA ini kita sudah menginformasikan kepada jamaah melalui aplikasi Bimas Islam untuk disampaikan kepada jamaah dengan dengan KMA yang sudah ada tadi untuk jamaah haji kita bahwa di Kabupaten Belitung juga masuk dalam pembatalan ibadah haji di 169 calon haji, 71 laki-laki dan 98 wanita. Jadi untuk itu kami sampaikan kepada calon jamaah haji agar tetap tegar dan bersabar walaupun pemerintah sudah berupaya, sudah berusaha untuk bagaimana agar pelaksanaan ibadah haji ini dapat berjalan. Tapi karena kondisi belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi, maka dengan sangat berat hati itulah yang terbaik untuk jamaah haji kita, sehingga adanya penundaan keberangkatan pada tahun ini dan akan menjadi prioritas. Nanti jamaah haji 2021 ini untuk diprioritaskan berangkatnya di 2022 nantinya. Oke, berarti 71 laki-laki dan 98 perempuan ya Pak yang batal. Ya, nah, ya yang tidak berangkat ya. Yang tidak jadi berangkat dalam 2 tahun ini Pak ya. Ya. Ini datanya sama dengan tahun 2020 ya Pak? Apa ada penambahan? Sama, walaupun kemarin ada 4 orang yang wafat ya. Oke. 4 orang, tapi kan itu tetap bisa digantikan langsung. Dengan ahli warisnya dengan ahli warisnya, yang penting jangan cucu gitu kan. Oke. Kalau cucu tidak lagi, tapi kalau anak nanti kan anak kandung, suami atau istri misalnya yang wafat itu bisa digantikan langsung. Kalau yang antri ini Pak banyak nggak kita Pak? Yang antri ini hampir berapa nih Pak? Yang udah mulai nabung dikit-dikit? Udah hampir 1.000 lebih jemaah haji kita ya. Di Pulau Belitung ya Pak? Di Pulau Belitung ya lebih lah. Itu jadwal antrian sampai tahun berapa nih kira-kira? 2024 ya. Berarti tinggal 9 tahun lah untuk yang sekarang posisi 9 tahun. Oke, 9 tahun lagi ya Pak ya jadwal antrian ya Pak ya? Iya, antrian 9 tahun. Pak, ini kan kita 169 nih. Ada nggak kira-kira dari mereka nih yang bertanya-tanya ke Kementerian Agama kita di Kabupaten Belitung misalkan kapan nih, apakah ada yang menyampaikan keluhan bagaimana selama 2 tahun ini karena mereka tidak jadi berangkat nih? Kalau untuk sampai saat ini
adalah yang bertanya dengan di seksi haji ya, karena Iya. teknisnya ada di seksi haji. Karena itu mungkin dalam waktu dekat kami akan sosialisasikan Ke mereka ya, calon KMA jamaah ya. 60 ini dengan jemaah haji. Mungkin nanti bertahap karena pandemi Covid ini. Mungkin siapa tahu ada yang jemaah haji ada yang mau yang dipertanyakan kan. Oke. Atau mungkin ada jemaah haji yang mau pengembalian biaya lunasnya, karena diatur dalam KMA itu. Kalau Oke. jemaah haji mau mengajukan pengembalian BP lunasnya juga tidak apa-apa, kita akan proses. Sejauh ini ada Pak yang mengajukan untuk pelunasan ataupun minta kembali uang lah secara kasarnya, Ya. itu ada nggak? Kalau sampai saat ini saya sudah cek ke seksi haji, belum Ada ya Pak? ada. Walaupun kita juga membuka peluang itu kalau ada jemaah haji mau mengambil biaya pelunasan yang bukan mengambil pokoknya. Iya, iya. Nah, kalau 25 juta diambil juga artinya batal mereka kan. Batal. Nah, batal, mereka ngulang lagi kembali gitu kan. Tapi sampai hari ini itu belum ada yang mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung melalui seksi haji dan umroh. Oke. Nah, kalau umroh banyak nggak Pak kita? Umroh kita tidak bisa Belum bisa pantau ini ya. Pak ya. Karena di travel mereka. Karena di travel ya. mereka. Nah Pak, kalau jemaah haji ini di rata-rata usia berapa nih Pak? Kira-kira yang dari 169 ini? 60-an. Di estimasi Usia ya. Usia. 60 ke atas lah. 60 ke atas. 60 ke atas lah dari 71-an itu ya, walaupun masih ada yang 50 ke bawah. 50 ke bawah ada. Ada, cuman nggak banyak ya Pak ya? Iya, ada banyak lah. Oke. Karena memang jemaah haji kita ini kan Indonesia khususnya, saya lihat tuh memang hampir rata-rata udah sepuh kan. Oke. 60-an ke atas gitu kan. Karena itu kita menghimbau kepada jemaah haji agar tetap menjaga kesehatannya kan, agar nanti di 2022 pandemi Covid-nya selesai, insya Allah nanti kita akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji ini. Karena itu mereka harus tegar dan harus bersabar lah dalam menerima pembatalan haji ini gitu kan. Yang memutuskan untuk membatalkan diri sendiri ada nggak Pak? Atau digantikan dengan pihak keluarga mungkin? Belum ada. Sejauh ini belum ada. Belum. Sejauh ini belum ada, sampai hari ini belum ada. Berarti masih memang mau berangkat ya? Masih mau berangkat mereka untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Kalau yang meninggal nih Pak, yang meninggal dunia tapi mereka sudah terdaftar, ada nggak kira-kira? Ada. Berapa orang kita Pak kalau di Belitung? Belum terkonfirmasi ya. Belum ini. Belum ada laporan dari seksi haji saya. Oh. Berarti belum maksudnya mereka sudah terdaftar nih, atau 2020 atau 2021 berangkat nih. Oh. Tapi tiba-tiba sudah meninggal dunia dulu. Yang tadi yang 4 orang itu. 4 orang itu ya, 4 orang Pak? itu tadi. Yang digantikan ahli waris ya, Yang Pak? bisa digantikan ahli warisnya. Pak, kalau misalkan yang daftar baru ada nggak kira-kira selama 2020-2021 ini? Ada, banyak malah. Cuman datanya ada di seksi. Tapi terus jalan nih, Pak? Terus jalan. Jadi ketika sudah 1.600 sekian, Iya. kursi bubble, balik lagi dia ke tahun selanjutnya gitu. Oke. Jadi ditutup tahun selanjutnya. Karena pendaftaran haji sepanjang tahun itu mau tidak mau terus menerus itu. Berarti Tinggal nanti tahunnya berangkatnya kapan gitu. yang ini misalkan tahun 10 tahun lagi ya, Pak ya? 10 tahun lagi. Oke, Ini yang 2000. tahun ke depan mungkin 11 tahun lagi gitu ya, Pak? Lagi, Ya? Daftar antrian. gitu. Jadi karena porsinya aja di Kanwil kan Iya. di provinsi, bukan kotanya di tingkat kabupaten. Kita hanya istilahnya menerima Menerima permohonan saja, Pak? permohonan, sudah setor 25 juta, langsung diakses Siskohat, dapat porsi haji, udah. Nanti Sulit tahun- nggak Pak kalau misalkan orang mau daftar haji nih Pak? Kira-kira Nggak. syaratnya apa aja nih Nggak. Pak? Yang penting mereka istiqomah menyiapkan biaya ya, biaya 25 juta. Nanti setor ke bank nanti kan. Terus setelah itu nanti langsung ke Kementerian Agama, dan Kementerian Agama langsung yang menginput Mendaftarkan, Pak, ya? datanya ke Siskohat Pusat, dan sudah keluar nomor porsinya. Tidak begitu sulit lah sekarang ini kan. 25 juta cash langsung apa bisa bertahap nih Pak bayar? Enggak, langsung Ya Pak, langsung. 25 ya Pak ya? 25 juta itu langsung dapat porsi haji. Dapat porsi haji.
Sebelum itu belum dapat untuk didaftarkan. Belum bisa Jadi ya. walaupun ada tabungan haji misalnya jemaah haji Ya. kan, di bank penerima setoran kan bisa ada tabungan haji, ada yang 10, 5, tapi ketika 25 itu sudah mereka wajib untuk menyampaikan mendaftar ke Kementerian Agama. Berarti cuma 25 juta kita udah bisa ibadah ya, Pak? Ya, nanti tinggal nunggu sisanya, pelunasannya. Uh-uh. Menunggu perpres dari presiden berapa besaran nanti biaya haji. Oh, Misalnya beda itu lagi ya, Pak? Beda lagi nanti pelunasannya. Itu biasa berapa tuh, Pak? Kalau yang sekarang ini lebih kurang 33 juta ya. Jadi kalau 25 juta artinya tinggal kekurangannya. Oh, gitu. Tinggal kekurangannya nanti sesuai dengan embarkasinya. Oke, berarti kalau misalkan 33 juta, kita udah bayar 25 juta, berarti tinggal 8 juta ya, Pak? 8 juta. Nah, kalau yang jemaah yang mau ngambil tadi, ya tinggal yang 8 jutanya itu. Berarti nggak begitu berat Tribuners ternyata untuk daftar haji. Iya. Jadi, tapi kalau untuk sosialisasi mengajak orang ke melakukan ibadah haji di Kementerian Agama kita gimana nih, Pak? Terus kita melalui penyuluh, kita ada penyuluh fungsional, Ya. ada penyuluh non PNS. Penyuluh fungsional kita selalu mensosialisasikan itu kan. Karena pertama karena pendaftaran haji ini kan sepanjang tahun. Iya. Jadi tidak ada waktu kan untuk pendaftaran ini kan. Jadi terus mereka. Jadi ketika kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu kan pakai waktu, kalau sekarang tidak ada. Pokoknya ketika ada kemampuan bagi jemaah haji itu sendiri, silakan untuk mendaftar di Kementerian Agama. Nah, karena itu penyuluh kami yang ada di kecamatan, berbagai non PNS ada 47, fungsional ada 13, mereka selalu menyampaikan itu. Kita kembali ke pembatalan haji nih, Pak. Nah, kira-kira nih, Pak ya, 2020, 2021 kepastian tahun depan itu gimana nih, Pak, dari informasi dari pemerintah pusat untuk calon jemaah nih? Ya, kalau apakah pasti, apakah masih 50-50 juga atau gimana nih, Pak? Ya, kalau di KMA 660 selain itu ya jemaah haji kita ini ya menjadi prioritas gitu ya. Indonesia ya, menjadi prioritas untuk diberangkatkan di 2022 dengan syarat itu tadi kan. Karena haji ini bukan hanya Kementerian Agama, tapi banyak yang terkait. Ada beberapa instansi yang terkait terhadap pemberangkatan jemaah haji ini. Dan yang lebih lagi pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi. Nah, mudah-mudahan 2022 mungkin di awal nanti sudah ada ini ya, kepastian gitu kan. Kepastian awal tahun nanti ya, Pak ya. Untuk jemaah haji. Tapi kotanya nggak dikurangin ya, Pak? Apa tetap? Belum. Apakah nanti keberangkatan setengah atau nanti tahun depan setengah? Karena kan kita kalau bicara social distancing kan kurang dari setengah-setengah ya, Pak ya. Ada nggak pembicaraan itu, Pak, kira-kira? Skema sebenarnya Kementerian Agama itu kan sudah membuat skema. Ya, seperti apa, Pak, kira-kira? Skema misalnya itu ada 10%, 20%, 50%, 75%, 100% gitu ya. Oke. Nah, untuk standar Covid ini gitu kan. Tapi kan memang dari pemerintah Arab Saudi belum membuka itu kan. Kuotanya belum tahu berapa. Makanya ngurus haji ini kan harus 2 bulan sebelum biasanya sudah ada kepastian itu. Ya, karena jemaah haji kita paling terbesar kan. Ya. 221.000. 221.000 jamaah haji kita Indonesia ini. Karena itu ya memerlukan waktu untuk itu. Sementara pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi itu sampai kemarin itu sebelum ditentukan oleh Bapak Menteri Agama dengan DPRD tanggal 3 Juni kemarin belum ada gitu. Sehingga inilah yang terbaik bagi jamaah haji kita sebenarnya untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah haji itu sendiri. Karena istitoah kemampuan kesehatan itu kan harus lebih diutamakan dari yang lainnya. Betul sekali, Pak. Terakhir nih, Pak, apa nih pesan-pesan buat calon jamaah haji yang gagal berangkat nih, khususnya di Belitung nih ada 169 orang nih. Ya, terima kasih. Jadi saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung menyampaikan kepada jamaah haji
calon jamaah haji Kabupaten Belitung. Yang pertama, agar tetap tegar, agar tetap sabar dengan pembatalan jamaah haji keberangkatannya di tahun 2022 ini, 21 tahun 2021 ini, ya dengan sangat luar biasa beratnya pemerintah sebetulnya untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji dengan situasi dan pandemi Covid ini. Karena itu saya harapkan kepada jemaah haji Kabupaten Belitung untuk tetap sabar dan tetap istiqomah, dan Bapak dan Ibu sekalian sudah punya niat haji. Itu saja harus kita yakini. Kemudian yang kedua, tetap selalu menjaga kesehatan. Karena itu sangat lebih penting dalam rangka nanti untuk persiapan keberangkatan di tahun 2022 1423 Hijriah. Dan yang ketiga, terus tetap kita melaksanakan bimbingan manasik haji. Nah, karena bimbingan manasik haji juga sebenarnya sepanjang tahun. Jadi untuk bagaimana kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah manasik haji kita, mungkin masih banyak waktu bagi kita ya untuk kita mengikuti bimbingan manasik haji, baik itu dari Kementerian Agama maupun mungkin dari para hujat yang telah melaksanakan ibadah haji. Jadi biar nanti lebih sempurna haji kita, karena haji itu adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah di padang Arafah. Karena itu bagaimana kita untuk lebih memahami rukun dan wajib haji itu sendiri. Jadi waktunya masih panjang bagi kita, tidak terlena dengan pembatalan ini, karena ini adalah seluruh Indonesia 221.000 jamaah haji kita, termasuk kita. Oleh karena itu laksanakanlah bimbingan manasik haji terus bagi jamaah haji, baik itu nanti yang dilaksanakan Kementerian Agama, kantor urusan agama kecamatan, maupun dari IPHI atau dari hujat yang telah melaksanakan ibadah haji. Itu pesan kami. Mudah-mudahan di tahun 2022 insyaallah semua jemaah haji kita Indonesia nanti dapat diberangkatkan dan pandemi Covid pun sudah berakhir. Oleh karena itu, yang terakhir juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berakhir dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Masdar Nawawi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Sekian Tribuners perbincangan kita dengan beliau. Saya Disa Aryandi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.